Cara mudah dapatkan momentum untuk jual produk nilainya tinggi. Menjual produk nilai tinggi itu nggak serta-merta asal jual. Perlu menemukan momentum yang tepat untuk bisa tembak di waktu yang tepat. Istilahnya seperti sniper atau seperti cerita. Artinya kita perlu tahu timingnya, waktunya kapan untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, dalam kita menjual biasanya akan melalui fase seperti gunung. Dimulai dari landai, semakin meningkat, klimaks, lalu turun, dan selesai. Nah, dimulai dari apa? Biasanya dimulai dari customer tanya-tanya. Nah, ketika customer tanya-tanya, maka usahakan treatmentlah dengan sebaik mungkin. Jangan langsung jualan, tapi cukup Anda ajak komunikasi, Anda ajak ngobrol, dan sebagainya. Step kedua, biasanya ketika Anda menjual produk nilai tinggi, customer akan mulai cerita kondisinya saat ini. Kondisinya seperti apa, dan sebagainya. Nah, setelah cerita kondisinya, biasanya customer akan mulai cerita masalahnya. Masalahnya apa? Dia mungkin misalnya dia jualan misalnya Anda jualan coaching ya, atau Anda jualan consulting. Klien mulai menceritakan masalah di perusahaannya. Ketika Anda jualan properti, maka mungkin dia mulai menceritakan masalahnya saat mencari properti atau track record sebelumnya ketika dia mencari properti dan nggak puas dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, maka ketika customer udah mulai cerita masalahnya, Anda bisa mulai berikan solusinya. Nah, biasanya itu solusi yang udah Anda kemas ulang, udah Anda sesuaikan dengan masalah yang disebutkan oleh customer tadi. Ketika solusinya benar-benar market fit atau sesuai dengan masalah yang tadi customer alami, maka biasanya customer akan mulai merasa interest. Nah, disitulah dia akan ada kenaikan kepercayaan, ada kenaikan keinginan, gitu kan. Dan satu hal lagi, Anda jangan langsung menawarkan, karena itu Anda belum berada di titik momentum atau hot button. Ingat, membaca momentum itu adalah hal terpenting ketika kita menjual apapun itu. Selanjutnya apa sih? Anda confirm ulang. Apakah masalah yang customer alami dan solusi yang diberikan oleh Anda itu benar-benar sesuai. Ketika masalah yang customer alami dan solusi yang diberikan oleh Anda itu benar-benar sesuai, maka disitulah Anda mulai melihat customer udah mulai berbinar-binar wajahnya, customer udah mulai tertarik. Wow, menarik nih. Nah, disitulah Anda mulai memancing customer untuk bertanya. Ingat, bukan Anda memberikan penawaran, tapi Anda memancing customer untuk bertanya. Bertanya apa? Ada nggak solusi yang bisa aku dapatkan dan perlu invest berapa saya? Nah, ketika customer udah mulai bertanya seperti itu, disitulah momentum sebenarnya Anda. Anda bisa mulai memberikan offering atau penawaran. Penawaran yang sudah Anda kemas. Bukan hanya menawarkan aja, tapi Anda benar-benar menawarkan dengan cara yang menarik. Anda benar-benar menawarkan dengan cara yang elegan. Oke? Anda list nih, benefit 1 apa, benefit 2 apa, benefit 3 apa, benefit 4 apa. Nah, lalu ketika Anda sudah benar-benar memberikan offeringnya, Anda mulai berikan urgensi. Nah, di situ sebenarnya momentum. Anda mulai memberikan urgensi. Oh, ini terbatas untuk sekian orang aja. Anda berikan eksklusivitas. Spesial buat orang hari ini, lalu special offer, maka akan mendapatkan bla 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 bla. Tapi ada batasnya kapan. Nah, kesalahan banyak penjual, banyak sales, banyak CS dan sebagainya. Saat ada orang bertanya ini harganya berapa, ini
value-nya apa, orang langsung menjawab tanpa confirm ulang solusinya sudah sesuai dengan dia belum, masalahnya apa dan sebagainya. Sehingga apa? Kadang orang itu memberikan tawaran tapi tanpa tahu momentum. Sehingga tawarannya gagal atau ditolak. Oke? Lalu sometimes yang sering saya alami dan yang sering saya lihat oleh di klien-klien saya juga, itu saat mereka memberikan momentum, itu momentumnya udah kelewat. Contohnya apa? Contoh nih, ketika customer udah interest banget, udah merasa, wah kayaknya saya butuh nih solusi yang Anda berikan. Tapi Anda sebagai CS atau mereka sebagai CS atau sebagai sales, itu kayak, ya udah nanti ya kami berikan solusinya. Nanti, kata nanti. Padahal momentumnya saat itu. Energinya apa? Saat Anda berikan penawaran, entah besok atau kapan itu, dia akan ngerasa kayak dia akan ngerasa kok lama banget ya. Dan ketika Anda berikan penawaran, maka udah hilang tuh semangatnya. Udah hilang momentumnya. Ketika momentumnya udah hilang, maka dia nggak akan bisa di closing lagi atau nggak akan bisa dijuali lagi. Nah, maka dari itu, hal paling penting adalah ketika kita menjual produk nilainya tinggi atau premium adalah ngerti momentum. Dan momentum itu nggak datang tiba-tiba. Perlu kita bangun, perlu kita baca. Dan memang membaca momentum perlu jam terbang. Nah, suatu saat nanti ketika Anda udah mulai punya jam terbang, Anda akan tahu bagaimana membaca momentumnya. Gitu ya. Pokoknya perhatikan ketika menjual, bukan langsung memberikan harga, bukan langsung memberikan benefit, tapi gali dulu kebutuhannya, confirm ulang, baru temukan momentumnya, hot buttonnya. Ketika Anda sudah ketemu hot buttonnya dan Anda tawarkan, biasanya peluang sukses Anda berjualan itu sangat besar. Oke? Sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai sini dan bye-bye.